Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama dengan kita Cucurutut di Cucurutut Podcast. Edisi aku sudah kembali dari Japan. Annyeong. 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 Kapun kap. Butuntak. Konnichiwa. Kap semuanya ya. Oke. Hari-hari temen gua kehapus ya guys ya. Filenya ya. Aduh, gimana nih? Kehapus nih. Tanggung jawabnya gimana nih? Accident terus namanya. Accident terus mulu lah kau. Accident. Oke, jadi Yang udah pensiun karena jadi YouTuber kan. aduh. Accident. Karena teman saya nggak ngupload kemarin ya guys ya. Jadi emang. Jadi kita kali ini gue sebenarnya gue tahu banyak dari email kalian nge-email kita gitu kan soal cerita kenakalan, tapi ntar biar tanggung jawab Darren aja ke kalian, bukan tanggung jawab gue, karena dia yang nyuruh kalian kan buat ngirimin ke email. Stella udah melakukan kewajibannya gitu, udah di record itu. Jadi gue nggak bakal ngebacain kalian punya, gue bakal cerita aja soal trip gue di Jepang selama 2 minggu kemarin, dari tanggal 4 April sampai 17 April, oke? Bang. Mantap. Kalian ada yang mau ditanyain gak nih kira-kira nih ke gue nih soal Jepang, atau mau gue cerita random Cerita aja? dulu bang. Cerita dulu, oke. Ngapain aja gitu. Oke, boleh. Gitu. Oke. Itinerary dari pertama. Kalau secara itin sih sebenarnya nggak gitu ini banget ya, nggak gitu spesial banget, karena kita lumayan ke tempat-tempat yang apa sih namanya common places lah, yang ibaratnya popular tourist destination gitu. Jadi gue sebutin dulu aja nih aja sama 14 hari. Hari pertama kan gue kan flightnya malam, jadi gue flight itu jam 10 malam tanggal 3 April. Jadi gue nyampe di Jepang itu jam 7:30 atau jam 7 pagian gitulah di Jepang tanggal 4 Aprilnya. Nah itu langsung nyampe itu tuh kita langsung dari Narita, kita tuker JR Pass dulu, udah beli, terus kita langsung naik kereta ke Osaka. Kita mau ke Osaka, jadi kita naik Shinkansen. Kita langsung ke stationnya yang Shinkansen, terus kita udah tuh 2,5 jam lah, hampir 3 jam sampai siang di Osaka gitu. Nah kebetulan kan hari itu kita tuh nungguin si Mendo kan, karena Mendo juga penerbangan dari Fukuoka ke Osaka langsung ya. Tapi berhubung kita bawa koper baik banget, untungnya juga bisa dibilang agak sedikit delay lah, jadi timing check-in kita pas sama rumah yang ada di Osaka, jadi kita bisa check-in langsung tuh pas nyampe Osaka, dan kita nungguin beberapa saat lah di rumah sampai akhirnya kita mutusin ke Dotonbori malamnya. Dotonbori itu kalau misalnya kalian nggak tahu, itu adalah tempat belanja dan tempat street food paling populer yang ada di daerah Osaka. Itu benar-benar isinya satu jalanan secluded, tertutup ya, nggak boleh ada mobil. Itu lumayan gede. Di Taiwan. Ya mungkin kalau di Korea kayak Itaewon ya, nggak tahu deh, gue pernah ke Itaewon. Itu benar-benar kiri kanan tuh street food, ada clothing, ada Don Quijote, terus bisa ada kalian tau kan yang orang Nippon lari begini, backgroundnya ada Jepang gitu kan. Ya itu tempatnya di sana, di Dotonbori itu, dan itu emang pasti selalu rame, nggak pernah sepi lah. Ikonik lah itu kan yang orang lari. Ya tempat common lah, tempat populer. Nah udah tuh skip, ketemu si Mendo. Besoknya kita ke Universal Studio Singapura gitu, terbang gue. Universal Studio Jepang. Ya, nah itu kita gak main apapun sama sekali di sana, karena satu, kita tuh lumayan agak kesiangan, tapi nggak kesiangan banget, kayak kita tuh baru nyampe sana jam 11 siang mungkin ya. Jadi ngantrinya tuh udah lama banget mau beli tiket, dan semua wahananya tuh ngantrinya tuh minimal banget tuh 2 jam minimal. Itu atraksi yang nggak populer. Kalau yang populer itu 3 jam plus. Jadi kayak nggak worth it gitu loh. Lo kalau mau ngantri satu wahana 3 jam, mainnya cuma 5 menit 10 menit,
nggak worth it akhirnya. Ya udah kita cuma makan aja dan foto-foto aja di sana lah ibaratnya gitu. Emang lagi high season ya? Kok High bisa season kan Abis tanggal segituan kan sebenarnya abis Sakura. Jadi orang-orang abis selesai mengagumi Sakura ya mereka ke tempat-tempat kayak gitu, ke USJ, ke Disneyland. Timpak tuh pokoknya laku banget lah setelah Sakura karena kan anak-anak sekolah kuliah juga masih pada liburan kan. Ini masih pada bisa ke sana lah. lu nggak fast track ya? Enggak, kita nggak beli yang express, bukan fast track. Kita nggak beli yang express di USJ. Dan kita juga nggak berhasil ke Nintendo Land. Padahal sebenarnya itu salah satu tujuannya juga mau ke USJ. Gitu. Cuma kita nggak berhasil dapat karena ya itu nggak express dan kita gacanya bau. Jadi lu tuh di kalau lu mau ke sana tanpa express pass, kalau express pass lu guaranteed lu pasti bisa ke Nintendo Land. Kalau lu tanpa express pass, lu tuh mesti gacha sama mereka. Kalau lu hoki, lu bisa masuk. Kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak dapat ya lu nggak masuk. Udah. Dan kita nggak dapet. Ya udah akhirnya kita kesana benar cuma makan doang, cuma jalan-jalan dan foto-foto aja. Jadi benar ngeliat scenery doang lah, kayak ke Harry Potter sama bla 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 gitu. Express beda berapa emangnya? Dua kali Kenapa lipat. nggak ambil Express? 2 kali lipat harganya kalau lo mau express. Jadi kalau misalnya harga tiketnya tuh kemarin 900 ribuan, hampir 1 juta, ya lo kali 2 baru tuh express. Lumayan Tapi worth it berasa. dong. Ya harusnya worth it, cuma nggak nyangka ya. Iya, Gitu harusnya ya. worth it dengan kalau kondisinya seperti itu worth it. Tapi kan kita nggak expect bakalan segila itu gitu. Karena dari dulu gue nggak pernah beli express, masih bisa aja lah ngantri kayak sejam gitu, kayak masih oke. Ini tiba-tiba kayak 3 jaman. Terus bener mau makan aja ngantri Lagi high segala season macem. gitu. Nah ini guys ilmu dari Devin guys. Kalau lagi high season beli ya. Iya, beli express. Ya, kalian siapin budget lebih lah kalau kalian emang pengen menikmati wahana-wahananya. Kecuali kalian cuma pengen kayak gua ya, cuma ya. Atau kalian udah bukan pertama kali, udah kedua atau ketiga ya udahlah. Maksudnya gue juga itu udah kedua ya ke USJ kan udah kedua kali. Jadi inilah cengli lah gitu kalau misalnya emang gua nggak dapat main lah. Karena gua udah pernah main sebelumnya. Ya udah gitu. Besoknya hari ketiga kita ke Kyoto. Nah, sebenarnya ini selama trip gue di Jepang tuh bisa dibilang banyak banget tanda kutip kesialan yang menimpa kita ya. Sialannya itu lumayan konyol. Kayak maksudnya yang kedua tuh hari kedua di Universal kita nggak berhasil gacha ke Nintendo Land dan itu Hans udah depresi banget lah. Itu berarti kayak dia pengen banget tuh ke Nintendo Land tuh, tapi nggak berhasil kan. Nah, dia kan pengen banget tuh wishlistnya dia, gak berhasil. Dia sampai kayak, wah itu benar-benar kita mikir kayak apa besok kita ke Nintendo Land, coba cari ada yang jual express tiket bla kayak sampai se-try hard itu lah. Tapi kayak ujung-ujungnya nggak jadi. Kayak itu kalau gacha 1 squad ya masuk ya kalau dapat semua dapat. Iya, lu daftarinnya per member. Dan tadinya kita pikir kan bisa diakalin, coba gacha lagi aja nih karena ada time-timenya kan. Lu tahu Nintendo Land itu cuma boleh sejam gitu, bukan yang kayak lu boleh 5 jam di situ, nggak boleh. Karena itu kayak populer banget lah, jadi digilir. Terlalu rame. Nah kita mikir kan pakai HP gua, coba pakai HP yang lain nggak? Ternyata nggak bisa, dia udah detect. Nih tiket ini cuma bisa gacha sekali doang gitu. Jadi kalau misalnya lu hari itu gak dapet di jam berapapun, udah lu nggak bisa gacha lagi di jam yang lain. Lu coba lagi besok gitu, lu mesti beli tiket lagi. Wah kan mahal ya kalau segitu ya. Jadi mendingan kalau emang lu targetnya tuh mau Nintendo Land, belilah yang express. Karena itu udah guarantee lu pasti dapat slot. Itu gak gacha gitu. Nah itu kesialan pertamanya, kita nggak berhasil ke Nintendo Land. Kesialan kedua di hari ketiga adalah JR Pass gue hilang. JR Pass gue yang kita beli seharga 40 hampir 48 ribu, aka 5,3 jutaan, itu gue hilang. Itu hilang, bener hilang tuh. Wah, pas mau berangkat ke Kyoto jam 10-an tuh kayak anjir, JR Pass gue mana? Dapat nyari setengah jam dulu nggak nemu. Udah kita sampai udah ke stasiun, ke kantor polisi, kemana-mana kayak nggak nemu tuh gitu, nggak ada yang ngasih. Jadi ya udah, alhasil gua ke Kyoto mesti top up lagi dulu kan karena lumayan pricey, meskipun nggak Shinkansen ya karena kita pakai kereta biasa, cuma lumayan mahal juga lah jatuhnya. Ya gua top up lagi dari Kyoto. Bentar bang Ya lu kan beli tuh JR Pass.
Ada resipnya dong, nggak bisa Ada, dipakai tuh. nggak bisa. Jadi di Wah, sana scam. once you Scam. lose your JR Pass yang notabene itu cuma kayak kertas, kartu doang gitu. kertas gini doang nih, warna hijau. Kertas. Kertas bukan kartu, kertas. Kertas doang, kertas. Itu Kecuci kali itu. nggak kecuci karena gue belum nyuci saat itu. Jadi gue Jatuh udah cek celana gue segala macem tuh nggak ada. Nah, udah pasti jatuh di jalan karena gue emang salah gue. Maksudnya gue taruh tuh di kantong kan, karena kan lu stasiunnya deket. Gue coba lu mau masuk kan masukin tuh, terus kan ntar lu mesti keluar lagi masukin lagi kan. Jadi kayak gue taruh di kantong celana. Mungkin pas gue satu kantong sama HP. Jadi pas gue tarik HP mungkin nggak berasa jatuh. Since itu kertas, kalau lu jatuh nggak membuat suara apapun kan, siung aja udah gitu. Jadi ya nggak sadar, dan sadarnya juga besok harinya. Karena kita udah capek kan pulang dari Universal tuh malam-malam, jadi ya gue udah nggak sadar. Karena pas pulang dari Universal gue masih pakai JR Pass. Pas mau ke rumah tuh udah stasiun terakhir keluar gue masih pakai JR Pass. Nah setelah itu udah gone lah, berarti gitu. Scam banget. Scam banget. Jadi 5 juta bro. 5 juta. Terus dikasih kertas doang. Benar. Jadi benar itu adalah big loss gue di hari ketiga tuh. Itu baru hari ketiga tuh gue beli tuh. Belum ada seminggu gue pakai tuh JR Pass. Hilang tuh JR Pass gue tuh ke Kyoto. 5 juta bisa buat beli Switch, Fit. Betul. Betul sekali. Dan itu yang gue kesel, yang gue lumayan kecewa dari Jepang adalah kayak ini kan JR Pass kan lu tuh udah beroperasi belasan tahun ya. Kayak udah puluhan tahun, mungkin 20 tahun plus gitu. Dan lu tuh tahu harga lu tuh meskipun mereka tuh klaim kita tuh udah kasih harga murah, jadi emang kita nggak bisa apa-apa lagi. Maka tetap mahal ya, 48.000 nih. Ya lu at least masa kalah sih anjing sama kartu MRT Suica gitu loh, yang notabene cuma kartu doang. Ini kenapa lo harus kertas gitu, literally kertas helai yang bisa gue robek. Terus di kertas itu jeleknya lagi adalah gak ada nama identitas pemilik. Jadi karena ada expirednya, Pin. Iya ada ya. Kan Suica kartu juga bisa lo, ibaratnya kayak lo mau expirednya juga sebenarnya bisa menurut gua. Atau setidaknya nih di HP kayak NFC kan sekarang udah gampang ya. Iya. Tinggal tap di HP kayak. Di HP. Iya. Maksud gua lu negara maju tapi konyol gitu loh, kayak lu memperlakukan tiket seharga 5 juta tuh value-nya nggak 5 juta harga menurut gua gitu. 100.000. Makanya kayak maksudnya ekspektasi gua lu udah bertahun-tahun coba improve apa kayak upgrade udah gitu menurut gue jeleknya ya kayak gitu, customer service-nya itu after sales-nya gak ada. Jadi kayak udah dikasih tuh kertas, hilang, resiko lu beli lagi, kita nggak tanggung jawab apa-apa. Kayak benar-benar nggak ada bantuan sama sekali di sana. Mereka cuma kayak ya maksudnya gue ngerti lah kan, yang kerja mah nggak bisa apa-apa ya kan, policy company gitu. Mereka cuma kayak iya sorry ya tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Kayak ya udah nih kita cuma bisa offer nih, lu beli lagi. Nah itu mah bukan solusi. Gue bilang gue juga tahu itu yang gue mesti lakuin kalau hilang. Itu berarti yang jatuh kalau nemuin bisa pakai dong. Bisa pakai. Itu konyol lagi tuh. Kita kan gue minta tolong si Mendo ngomong bahasa Jepang kan. Ditanya sama si Mendo. Jadi kalau misalnya ada yang nemuin nih JR Pass temen gue, dia bisa pakai dong. Bisa. Lah. Terus kayak maksudnya lu ngomongnya nggak ada identitas, exactly. Maksud gue kayak lu gak merasa itu janggal apa buat bisnis lu gitu loh, kayak lu kan harusnya bisa ngejual at least tuh ada unique ID-nya lah, yang dimana kayak kartu kredit kan, kalau kartu kredit lu hilang, lu bisa telepon, diblokir, lu dikasih lagi yang baru. Nah ekspektasi gue tuh kayak gitu, tapi ternyata ya mereka belum sebegitunya gitu. Jadi gue berharapnya semoga kedepannya bisa improve lah. Dan harganya mau naik ke 66%. Bulan Oktober tahun ini harganya tuh 66% naik. Jadi jadi gua kan 14 hari harganya 47.000. Nanti bulan Oktober yang 7 hari harganya 50.000. Jadi kalau lu 14 hari bisa hampir 100.000 tuh. 100.000 yen tuh 10 juta tuh. Jadi udah kurang worth it menurut gua ya. Apalagi kalau lu bukan tipikal orang yang keluar kota terus, kayak lu cuma di Tokyo, cuma di Osaka, udah lah mendingan lu di Shinkansen aja sendiri, lebih murah lah gitu ya, baru mendingan lu beli gituan. Soalnya itu bebas ya, lu pakai terus bebas ya selama periode waktu itu ya. Bebas, itu unlimited. Jadi cuma jeleknya gitu, kayak lu di JR Pass tuh bukan berarti lu gak butuh Suica ya. Lu tetap butuh Suica karena JR Pass itu cuma kereta api biasa. Kalau lu mau MRT, lu nggak bisa pakai
JR, lu mesti pakai Suica itu. Jadi ada beda. Yang satu swasta, yang satu pemerintah gitu. Nggak bisa lu pakai nih. Sedangkan most access yang kalau lu nginep di Airbnb kan pasti lu agak di dalam-dalam kan, bukan di kota-kota gede gitu kan. Ya. Itu lu mesti pakai Suica. Karena dia lewat subway semua, bukan lewat metro rail lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya yang JR tuh metro rail yang di atas kayak kereta api normal. Gitu. Ya tuh, itu JR Pass gue hilang ya. Nah, terus kita ke Kyoto. Sialan berikutnya adalah kita kesiangan. Gara-gara JR Pass gue. Kita agak kesiangan. Tadinya tuh kita mau ke 3 lokasi di sana. Tapi karena kita kesiangan dan kita lumayan ada kesialan berikutnya adalah kita tuh ke Kiyomizu Dera. Kiyomizu Dera itu tempel yang lumayan tinggi lah ibaratnya. Ya, yang warna merah tuh di atas naik. Tempat foto sejuta umat di Kyoto. Ya, ada 2 tuh, Fushimi Inari yang gerbang merah. Iya, yang banyak. Ya, sama Kiyomizu Dera tuh yang tempel tinggi. Tuh, nah kita ke sana. Kita tadinya mau ke 3 tempat termasuk 2 itu dan satu lagi hidden place lah, kayak hidden gem gitu. Yang jarang orang iniin. Nah, kita turun, kita mendaki tuh ke Kiyomizu Dera. Dan kita tuh planningnya di Kyoto tuh kita mau sewa kimono yukata buat foto, ya kan? Selama kita perjalanan naik, itu kiri kanan banyak toko-toko rental. Si Regi udah ngomong, gue juga udah ngomong. Ini kita nggak mau rental dari sini aja nih, mumpung kita lagi jalan gitu kan. Tapi si Mendo ngomong, jangan bang, gue ada tahu toko rental langganan. Jadi dia bilang dia bisa negoin, harganya bisa lebih murah dan lu bisa pakai waktunya lebih lama karena dia udah kenal. Ya. Kalau dari jalur cerita dia udah mulai scam. Scam nih si Mendo nih, gue sih udah gak demen. Karena kita percaya sama dia, lu yakin nih, dia bilang, lu yakin nih tokonya bisa lu kenal. Iya bang, karena sebelumnya dia sama Upi kesana katanya kan. Dia udah kenal. Oke. Di mana Dok? Tapi gak di jalan naik ini, ada di jalan sebelahnya lagi. Yang notabene kita jalan naik, kita mesti turun lagi. Itu kan perjalanannya jauh tuh ya. Perjalanan itu jauh tuh. Sampai nih di sini nih. Dari sini, kita jalan. Di mana, Dok? Oh, ke sini, Bang. Turun. Terus lokasinya ada di paling bawah tuh. Ada lumayan paling bawah lah. Itu udah oke, ini buang waktu nih gue bilang nih. Tapi lu yakin ya, Dok? Iya, Bang. Jalan. Pas nyampe, dia bengong. Gue bilang, udah nyampe? Udah, Bang. Tapi kok tokonya jadi toko donat ya? Tutup beneran. Terus gue nengok, emang beneran toko donat gitu, orang lagi masak donat di situ fresh tuh kayak, hah? Yang ini emang? Lu yakin gak yang ini? Depannya lagi gak? Gue bilang, atau kita udah kelewatan gak? Enggak bang, aku yakin yang ini, soalnya seberangnya ada kayak rumah orang gede gitu yang gitu-gitu lah. Toko donat anjing. Ya udah Dia tuh. make sure gak tuh? Dia make sure sama dia gak? Ya kita suruh, lu mau nanya kan nih, lu mungkin anaknya kayak jadi anaknya jualan donat di depan, Maya di belakang jualan kimono kayak gitu, gua nggak tahu gitu kan. Lu mau nanya nggak? Enggak bang, soalnya ini kayak udah tutup deh bang, dibilang. Soalnya ini depannya harusnya tuh di depannya lah suruh toko kimononya gede gitu. Terus sekarang tiba-tiba dan jadi toko donat. Oke, gue bilang nggak ada nih, jadi nih kita naik lagi dong. Naik lagi tuh, jadi udah naik turun naik lagi tuh ke Kiyomizu Deranya tuh, ke tempelnya. Ya udah nggak jadi. Akhirnya kita ujung-ujungnya udah bad mood, udah kita nggak rental, kita pakai baju biasa ke sana. Ih, sayang banget. Bener, makanya. Kyoto kan harusnya gitu. Iya, makanya Kyoto kan tempatnya gitu kan. Makanya kita kayak udah bilang tuh kayak udahlah yang mana aja, yang penting bisa rental gitu loh. Nah, akhirnya di situ gak dapet. Udah kita tapi sama di Kiyomizunya sih ya lancar-lancar aja lah, kita foto segala macam. Cuma ada yang lucu. Jadi di sana tuh di Kiyomizunya, waduh, hilang temen gua. Kalau nggak asik pin sampai pergi tuh. Sorry deh. Parah banget. Lu der. Nggak ngehormatin cerita orang lu. Berisik. Tiba-tiba tutup Discord gua sendiri. Ya intinya pas kita udah nyampe, udah masuk tuh, di sana tuh lu tahu kan di Jepang tuh ada sebuah tempat yang keberuntungan tuh, ngocok-ngocok war sumpit.
Tau nggak? Ya tahu yang Sumpitnya itu Ini. ya gini-gini ntar ada bolongan kecil yang mana sumpitnya yang keluar, itu sumpitnya lu dikasih bacaan hoki lu lah gitu. Kita semua narik tuh, nyobain. Terus 4 dari 5 lah. 4 dari 5 karena si Mendo nggak ini. Gua, Regi, Olive, Mahas narik. Semuanya kan dapat kertas kayak beginian nih ya. Kertas kayak ginian nih, full Jepang nih, gua masih bawa. Pas kita Google Lens, kita semua ada kata-kata sialnya. 4-4-nya itu. Dan ya, yang punya gue yang paling sial. Bahkan punya gue tuh ada kata-katanya kalau nggak salah translatannya adalah apapun yang lu wish nggak bakal terjadi. Buset, galak banget nih gue bilang nih tes keberuntungan gue nih. Anjim, gue bilang. Tahu aja dia JRPS gue baru hilang paginya gitu kan ya. Jadi kayak pokoknya intinya kayak ada kata-kata sial semua lah, kayak lu harus kayak si Hanso ada kata-kata lu mesti merelakan sesuatu buat mendapatkan sesuatu. Lu terus Regi kayak ada apa lah gue lupa gitu. Udah tuh. Lanjut. Akhirnya kita coba bisa ke situ. Karena itu sampai udah jam 5 apa setengah 6 tuh udah di situ doang kita. Nah, kita agak telat kan buang waktu turun naik jalan, terus juga emang di sananya tuh kita pengen enjoy. Ya, Rame nggak di Kiyomizu-nya? Rame banget. Itu lucu sih. Kimono jadi toko donat. Rame banget. Jadi kita di sana kebetulan emang nge-explore lumayan banyak lah. Jadi spend time gitu. Tadinya kan kita cuma mau bentar kan, tapi ternyata ya udahlah. Nah, itu jadi kita nggak ke tempat lainnya tuh. Fushiminari enggak, tempatnya Hatha lagi juga enggak. Sampai malam, mau makan malam nih kita nih, tiba-tiba hujan, dar gak bawa payung kan. Kita yaudah kita berteduh dulu lah di Subway sambil kita mau makan apa nih, dia bilang. Nyari dong di restoran near us gitu kan, near me. Wah, gue nemu restoran ramen lumayan bagus ratingnya gitu kan. Tapi jalannya agak jauh nih, gue bilang kayak sekitar 1,2 kilo lah dari tempat kita neduh. Jadi nggak apa-apa lah kalau emang enak mah kita jalan aja nggak berasa. Jalan ya, kita jalan. Ada 25 menit lah ada lah kita tuh jalan gitu kan. Set. Sepanjang perjalanan kita nggak ngelewatin restoran masih buka kan. Cuma kita udahlah kita log on ke sini lah. Set jalan, pas kita ketemu nih restoran ini lagi ngantri kan. Kita ngantri dong. Depan gue tuh ada satu customer lagi bule lah, ibaratnya bule-bule gitu. Kita ngantri di belakang bulenya. Terus pas kita ngantri nih, baru ngantri, tak pegawainya keluar. Terus depan gua persis, gua bule dikasih tep, des udah tutup. Restorannya full book, des udah tuh, udah nggak bisa lagi. Jadi tuh bule terakhir, gua kayak, hah, ini kenapa dok? Bilang, oh udah full bang, dia udah nggak bisa nerima orang lagi. Ini bule depan terakhir. Hah, gua bilang kayak, ini nggak bisa apa lu negosiasi dikit gitu? Kita udah jalan jauh-jauh nih, 1 kilo nih. Gak bisa, dibilang udah gak bisa lagi. Gue bilang oke, gue bilang gak bisa nih. Terus jalan ke belakang. Kita jalan ke belakang. Restoran yang kita lihat udah tutup tiba-tiba. Yang lainnya tutup. Terus kita ke satu restoran masih buka, kosong. Wah kan ya kosong nih. Si Mene ngomong, bisa gak nih 5 orang mau makan? Gak bisa, udah full book. Wah. Jadi 3 restoran kita datangnya semuanya tutup. Jadi ujung-ujungnya kita makannya di Osaka. Kita balik kayak ke Osaka, kita makannya di Osaka. Ini bener-bener bad luck banget tuh. Seharian itu bad lucknya banyak banget tuh. Jadi kayak wah brengsek juga nih gue bilang nih. Kenapa nih bau banget nih kita nih. Gue lihat lagi tuh di story siapa ada kan. Lu apa Hans ya? Iya, pokoknya kita ngomong lah tuh kayak aduh brengsek juga nih gue bilang nih ada apa. Udah dong kita balik tuh kayak. Terus besoknya tuh kita kita di rumah aja, kita nge-record. Gue dari record ROO dari Jepang kan. Jadi yang lain juga record. Yaudah tuh. Jadi hari berikutnya chill di rumah, cuma makan malam lagi aja. Besoknya kita ke Tokyo. Hari kelima. Karena kita cuma 4, 5, 6, 7 4, 5. Ya, cuma 4 malam di sana. Hari kelimanya tuh kita udah ke Tokyo. Pas nyampe di Tokyo, itu rumahnya zong banget. Airbnb kita super duper zong. Kalau di Osaka tuh kita bagus banget ya. Jadi Osaka tuh 3 lantai. Tiap lantai tuh ada kamar, ada shower, ada toilet. Jadi kita tuh tentram lah ibaratnya. Bahkan di lantai 3 tuh ada 2 kamar. Lantai 1 ada 1, lantai 2 ada 1. Jadi enak banget lah. Sangat amat bagus, bersih, baru. Ekspektasi kita di Tokyo juga seperti itu kan. Tapi pas sampai Tokyo, wah
udah tempatnya tuh agak aneh. Kedua, kita tuh cuma satu lantai. Yang dapurnya warna hijau lampunya. Betul. Itu bener-bener rumah jadul banget lah ibaratnya, kayak bener-bener jadul Jepang. Maksudnya nggak sejadul itu sih, kayak tetap ada spring bed bukan di futon, tapi konsep rumahnya itu rumah tua lah, bukan rumah baru atau rumah yang direnov gitu loh, kayak rumah basic banget, nggak ada apa-apanya. Bahkan rumah yang kalau nonton TV keluar setannya Ton. Sadako. ya bahkan TV-nya tuh TV LCD basic. Kalau yang di Osaka tuh masih smart TV kan, kita bisa Netflix, kita bisa YouTube. Kalau di sana TV-nya TV biasa doang, yang notabene cuma nonton saluran TV Jepang aja, kita nggak ngerti gitu. Jadi kita nggak pernah nonton TV. Ya udah, kita bener-bener pas masuk lorong kecil, kiri tuh living room, di sebelah living room tuh kamar. Terus pas ini kamar, living room, koridor, dapur, bedroom. Di sana satu toilet dan satu shower. Baru cuma satu toilet kita. Jadi lu bayangin sama 9 malam kita tuh mau boker gantian, mau mandi gantian, mau pipis gantian gitu lah. Jadi zong banget lah pokoknya selama di Tokyo tuh Airbnb sampah anjir. Yaudah. Lebih parahnya lagi, ternyata gak bersih. Ada tungau. Temen gue bintik-bintik tuh tidur di sana tuh. Si Regi kena tungau, badannya merah-merah di sini. Wah, gue nggak bisa nih, gue bilang nih. Sampai udah saking desperate-nya tuh hari kedua, kita udah kayak mau pindah ya, kayak ke hotel aja apa segala macam. Cuma kayak gue bilang, wah, gue nggak bisa nih kalau gue ke hotel, nggak ada budget. Gue bilang, udahlah, kalau misalnya kalian mau pergi aja, gue di sini aja lah. Udah mau nggak mau lah, udah terlanjur juga kan di book. Mau ujung-ujungnya nggak ada yang jadi sih. Jadi kita akal-akalin segala macem lah. Udah gitu pokoknya dingin banget. Heaternya sih works, cuma ya kita kayak mesti adaptasi dulu gimana cara ngehiterinnya segala macem. Ya udah, masuk di berikutnya tuh di hari hari kelima pas nyampe tuh kita pokoknya nggak kemana-mana lah ya. Kayak kita cuma sekitar-sekitaran situ aja. Hari ke-6-nya kita ke Distisi. Di Distisi kita lumayan oke lah, lumayan have fun lah. Dimana tapi di Distisi gue di prank sama yang lain. Kan gue tuh orangnya nggak suka ya naik roller coaster kan. Kayak di sana tuh tiba-tiba gue naik roller coaster karena gue nggak sadar kalau itu wahana roller coaster. Gue nggak pernah naikin gitu. Ditambah lagi brengseknya roller coasternya ada putarannya tuh. Gue roller coaster biasanya nggak berani kan. Ini tiba-tiba roller coaster ada putarannya. Itu lucunya adalah ternyata Regi sama Mendo tuh udah tahu kalau roller coaster itu ada 360-nya. Nah, sisanya nggak tahu. Nah, itu tuh kita malam-malam jadi gelap ya, karena gue nggak bisa baca kan. Tapi enaknya kalau malam-malam tuh udah sepi wahananya. Jadi kalau misalnya lu udah malam-malam tuh kayak ngantri cuma 5 menit, 10 menit. Padahal itu wahana populer lah. Gue sambil nge-vlog dong, ya guys, blablabla. Oke lah, ini wahana apa nih? Sebelumnya tuh gue main juga yang Indiana Jones tuh cuma kayak lu di semi roller coaster lalu coba naik, kayak ada guncangan-guncangan, kayak 4D adventure aja gitu. Jadi kayak masih cengli lah. Gue pikir kayak gitu, makanya gue ya ayo lanjut nih ya, next ya sebelahnya ada. Namanya apa gue lupa. Terus pas gue lagi ngantri, gue ngeliat, gue denger ada suara, ada suara orang teriak gitu kan. Gue bilang, wahana apa nih kok ada teriak-teriak gini, gue bilang. Gue ngeliat, karena gelap, kok gue kayak ngeliat roller coaster ya, kayak bener aja itu roller coaster kan. Terus pada, iya ini roller coaster Pin, gimana lu? Kayak, gak bisa nih, gengsi gue naik nih, gue udah ngantri nih, gue bilang nih. Belakang gue ada orang kan, kalau mau permisi agak gak enak. Jadi udahlah, oke lah, karena asumsi gue yaudah roller coaster yang turunan doang gitu kan, gue masih bisa bertahan lah kayaknya lah. Udah ngantri, si Regi tuh udah 4 kali warning, sampai pas udah mau naik di depan, nih lu masih bisa keluar nih Vin. Regi bilang nih ada exit nih, lu mau keluar nggak? Enggak lah, gue bilang bisa, roller coaster biasa kan. Gue bilang iya roller coaster. Oh naik, cuk, tinggi tuh, 3 kali turunan. Oke, gue udah kayak anjir, gue udah 3 kali kayak gitu tuh. Terus pas turun yang ketiga, ada belokan, ada asap, gak kelihatan apa-apa tuh. Abis lewat tuh asap tiba-tiba, wah, joeng, abis lewat tuh asap, wah, gue berasa dong kayak,
Wah, gue teriak, teriakan gue refleks. Kenapa ada putraannya, Ngen? Oh, gue teriak gitu kayak semuanya langsung kayak pada ketawa. Gue ya. Terus kayak akhirnya Regi ngaku dosa, ya sebenarnya kita udah tahu ini roller coaster ada puterannya, cuma ya kita nggak ngomong ke lu aja. Wah, gue pucet abis itu gue kayak diem, gue kayak seru kan, tapi ya untungnya Bang, naik roller coaster bang. iya seru, cuma maksudnya buat gue kaget karena gue nggak expect ada puterannya gitu loh. Tapi ya udah akhirnya, tapi gara-gara itu kan gue udah ke Disneyland lagi tuh beberapa hari kemudiannya. Oh, sebelum itu gue lupa ada kesialan. Jadi technically kita tuh mau ke Disneyland dulu baru ke Disney Sea. Ya kan? Tapi kita tiba-tiba jadi ke Disney Sea. Kenapa? Karena pas kita sampai di Disney itu sekarang udah nggak bisa beli tiket OTS. Lu harus online semuanya. Ekspektasi kita ke Universal kan bisa tiket OTS. Ternyata nggak bisa. Kita cari dong tiket Disneyland. Udah full book 3 hari ke depan. Jadi kita udah kayak, gila. Ini kita gimana ya? Jadi deh coba ke Disney Sea, kita naik kereta lagi tuh, karena kan lu mesti naik kereta Disney gitu kan buat ngelilingin Disney Resortnya lah ibaratnya. Untungnya pas yang Disneyland itu operatornya, Disney Sea, pas kita nyampe Disney Sea, kita ke customer service itu kayak mereka bisa beliin OTS gitu loh, khusus Disney Sea, makanya akhirnya kita ke Disney Sea. Harusnya tuh kita ke Disneyland dulu waktu itu. Nah udah tuh pulang dari Disney Sea, hujan lagi, pas udah kayak jam 7, jam 8. Terus apa sih lagi pas malam biasanya kan ada fireworks tuh ya di Disney Castle-nya. Ini tiba-tiba gak ada. Jadi kayak kita udah gak naik wahana, gak ada parade, gak ada fireworks. Jadi kayak udah song. Oke, hujan lagi, hujan. Beli payung. Dapat hikmahnya doang nih. Dapat hikmahnya doang Ke tuh. Disney. Bener. Apa dapat hujannya? Enggak sih, kita naik wahana sih, cuma ya gitu, nggak ngelihat parade yang bagusnya segala macem. Ya udah kita balik. Terus besoknya hari keberapa tuh? 5, 6, 7. 7. 6. Nah 7 tuh kita ngapain ya? Gue juga sampai lupa tuh kita ngapain. Ntar gue mesti lihat vlog gue dulu nih. Hari 7 tuh gua Akihabara ya? Ah iya, Akihabara tuh hari ke-7, dimana gua di sana live streaming IRL, ya kan? Selama gue live streaming itu agak sedikit, gue merasa sedikit berdosa, soalnya kan banyak maid nawarin jasa tuh, maid cafe banyak banget kan di sana kan, yang literally mereka tuh kayak di pinggir jalan. Bukan nggak boleh, kan itu di jalan raya. Di jalan raya mah bebas sebenarnya, cuma nggak boleh apa video dia? Nggak expose gitu kan? Oh. Gak boleh sebenarnya kalau lu tuh di maid cafe-nya. Tapi kalau lu di jalan tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma gue yang bikin gue jadi agak sedikit gak enak adalah setiap kali gue begini, kan gue bawa gimbal tuh ya sama HP. Ada saatnya berapa kali tuh kayak gue kan bulak-balik gitu kan. Maid-nya itu sampai ada kan mereka kayak megang brosur kan, misalnya brosur begini nih. Brosur megang. Terus dia ngeliat gue nih, kayak bawa kamera. Mereka tuh sampai begini. Iya, literally itu setiap kali gue lewat mereka begini, pas gue lewat mereka copot lagi. Dan gue sadar itu, gue kayak anjir, gue merasa berdosa banget kayaknya ya. Padahal sebenarnya yang gue lakuin itu bukan sesuatu yang, bukan salah gue, bukan sesuatu yang dilarang. Tapi cuma mereka malu. Iya, cuma bikin gue jadi kayak guilty gitu loh, karena aduh ya udahlah. Cuma karena emang gue lagi streaming ya udah gue cuek aja, cuma gue nggak yang, maksudnya kan gue fokus ke jalan, bukan yang kayak begini ke mereka gitu loh, jadi udah gue asal lewat aja. Nah buat yang day 7 sih, gue kayak kan masuk ke Crane Game segala macam kan, gue sambil nge-vlog itu gue diusir di Crane Game-nya, karena gue sambil ngerekam gitu, orangnya sampai kayak gini-gini neng kamera, gue bilang no nggak boleh ngerekam lah, intinya dia ngomong Jepang. Oh iya, terus gue kayak ditungguin lah, sampai gua keluar tuh gue ditungguin sama pegawainya. Akhirnya gua keluar, Regi sama Olive tuh kayak masih main lah, jadi gue tunggu di luar. Udah tuh segala macam dah. Tapi kalau gue nonton di yang si Dog Vieto loh, si Kanar. Enggak, ya kenapa? Nah itu kan dia ada tuh tempat-tempat Crane Games yang dia sering banget ngerekam di situ. Cuman gue nggak tahu di mana sih. Izin udah pasti. Ya mungkin izin atau mungkin memang dia hoki aja. Nggak tahu, gue lagi apes aja mungkin kedetek sama pegawainya. Karena kalau lu lihat dari streaming gue tuh kelihatan pegawainya tuh kayak baru keluar dari ruangan, jadi bener-bener keluar ruangan tuh langsung ke gue.
Dia tadinya itu nggak ada Mau pegawai. ngincer lo. Iya, dia udah ngincar gua. Dia langsung gini-giniin kamera gua. Gini-giniin kamera gua. Terus kayak dia kayak ngomong nggak boleh record, pokoknya nggak boleh ngerekam di sini, nggak boleh ngerekam. Terus dia nungguin gua kayak sampai gua turun. Kan gua lantai 3 kan. Gua mesti turun ke lantai 1. Dia nungguin gua sampai gua di lift. Oh, ketemu nih gua nih. 2 jam 13 nih dia datang yang pakai baju merah hitam. Iya, nih. baju merah hitam. Dia pokoknya Iya, gini-giniin iya. kamera gua gitu. Ya udah, gua kayak anjir. Oke. Nggak boleh. Oke gitu loh. Ya udah. Gincar dari ujung. Jadi lu diusir dong pada Diusir, itu ya? diusir. Nggak boleh ngerekam gue. Nggak boleh dimatiin gitu, nggak mau lu? Boleh, cuma kan gue lagi live streaming ya, dan gue kan nggak main kan. Oh. Yang main cuma Olive sama Regi doang, gue cuma ngerekamin aja gitu. Jadi ya udahlah, daripada gue udah nggak enak juga kalau misalnya gue udah diusir kayak gitu, gue kayak tiba-tiba main asik-asikan, takutnya kan. Nah ini bener mantauin gue. Jadi yang mantauin gue tuh 2 orang, yang cowok yang negor gue, sama satu lagi ada cewek. Jadi pas gue di lift, gue nengok, gue kan kayak ada mata gue begini-begini kan. Tuh dia ngeliatin gue terus tuh, makanya gue masih megang kamera. Terus di belakang gue juga katanya si Regi tuh ada cewek ngeliatin juga, cuma gue nggak sadar. Ya, dia pun mau matiin juga main udah nggak tenang itu. Iya, jadi ya udah gue cabut aja, nunggu di depan gitu loh. Nah, itulah ini Akihabara tuh. Nah, D8. Iya, D8 tuh gue ke Shibuya. Shibuya tuh gue apain ya? Gue juga ngambil lupa sih. Belanja. Nggak, ke Shibuya gue nggak belanja. Oh iya, misalnya gue ngunjungin D8 basic lah, nggak ada Kayak hal aneh. baju gitu-gitu. Ya, ke tempat-tempat ada kayak Nintendo Store, terus ada Shopping. ya tapi gue sih nggak shopping. Kita shoppingnya cuma di Akihabara doang sih selama di sana. Nah, day itu kita ke Shibuya, benar-benar seharian tuh di Shibuya kita. Di D8. Day 9 kita main ke daerah Harajuku, sama kita di situ kita cobain daging. Ada satu restoran direkomendasi. Harga kita di sana habis berlima ya makan ya. Kita tuh habis 5 jutaan. Makan daging di sana. Itu tapi dagingnya tapi tuh berlima masih masuk akal lah ya. iya, seorang sekitar 1 juta lah. Berlima itu. Jadi bilnya tuh kayak 40. Bilnya tuh berapa ya? 44.000 apa 46.000 lupa gue. Ada dari vlog gue. Tapi itu daging terenak yang pernah gue makan selama gue hidup. Jadi kayak bener-bener dagingnya tuh lembut banget, enak banget, juicy banget. Selama dia hidup katanya. Selama gue hidup, iya. Karena gue gak pernah makan daging mahal. Gila. Gue gak pernah makan daging mahal sama sekali. Apa sih daging sapi? Daging sapi, tapi bukan. Gue gak tahu ya itu wagyu atau apa. Ada nama Jepangnya lah. Pokoknya daging Jepang gitu lah. Wagyu Gue gak kali. tahu. Jadi penasaran, lembut banget ya. Lembut banget. Itu pas makan tuh lu kayak makan daging vegetarian, tau gak lu? Kayak jelly gitu. Tahu. Tapi rasanya daging dan langsung cus. Oh enak banget dah. Gila. Bahkan lu Jiwa lu, wah. gue kayak bener ini baru daging nih, gue bilang nih, kayak selama ini gue makan daging nggak ada apa-apanya nih, gyukaku kintan kayak wah. Gue nggak tahu ya kan, gue pesannya yang murah, mungkin kalau gue pesan yang mahal juga mirip-mirip lah. Tapi itu enak banget. Intinya kayak dagingnya tuh tipis. Itu masaknya kalau kita bisa grill gitu kan. Itu masaknya cuma gini nih. Mateng. Dikasih. Saking tipis ya. sebenarnya nggak setipis shabu-shabu ya. Harusnya kalau kita tahu kan daging shabu-shabu kan tipis tuh. Nggak setipis itu, tapi nggak tahu kenapa dia cuma gini-giniin doang, mateng, dan langsung kita makan kayak wah ini enak banget dagingnya. Nggak berasa setipis itu, padahal tipis gitu. Gila, kalau daging di sini lu gituin udah kayak makan karet ban dalam nih. Udah alot deh. Iya kan? Belum makan. Lu akan daging di mana, Cok? Kayak gitu anjing, karet bandal lu. Belum matang kan. Iya pokoknya itu gue belum pernah makan daging kayak gitu di Indonesia. Sebelumnya itu gue makan daging Kobe. Gue cobain Kobe beef. Mahal tuh Kobe beef juga di Dotonbori waktu di Osaka tuh mahal. Kayak 80 gram daging Kobe tuh 1.800 yen kalau nggak salah. 80 gram. Apa 40 gram ya, lupa gue. Ya 80 deh. Ada yang harganya, ada yang dijual di street food, padahal nih street food, tapi dia jual daging sampai 10.000 yen. Gue udah enggak deh. Gue beli yang murahnya aja lah. Tapi di sini gue cobain daging mahal kayak bener-bener anjing, ini baru daging nih. Rasa Gila beda. ya, marblingnya sih ini gue lagi lihat. Oh parah itu. Vlog lu
Gila Tuh, marblingnya. itu bener sinting lah, itu rasanya gak bisa gue ucapkan dengan kata-kata ya. Nah lanjutlah ke day 10. Day 10 tuh gue ke Disneyland, akhirnya dapat tiketnya. Udah pesan online dari 2 hari sebelumnya, dari tanggal 11 kan. Ini tanggal 13 nih. Dapat di Disneyland. Oh ya sebenarnya pas gue di Disney Sea itu kan gue juga mau IRL stream, tapi lagi-lagi gue ditegor sama pegawainya Disney. Nggak boleh live streaming di sini. Dikasih kayak dia ngasih lihat nih ada rulebooknya, di sini nggak boleh live streaming ataupun apa-apa nggak membuat boleh. konten gitu. Lu bisa di copyright katanya. Tapi ya Konten nggak boleh. iya Vlog-vlog. mungkin Yok. Kalau iya. dia ngerekam buat, bilang aja lu rekam buat diri sendiri. Iya kalau ngerekam diri sendiri boleh, coba kan dibilang buat di komersil tuh nggak boleh, gitu loh. Cuma ya either way gue tetap upload ya aman-aman aja lah so far gitu loh, karena mungkin live streaming kan lebih ini ya. Kalau lu nge-vlog kan cuma sekali-sekali kan, kalau live streaming kan lu terus-terusan tuh megang HP kayak gue gitu kan, mungkin ditegornya di situ lah. Udah tuh, yang balik ke day 10 di Disneyland. Disneyland tuh kita lumayan enak lah, karena benar-benar selama di sana kita naik wahana tuh ada 6 wahana kalau nggak salah kita naikin. Itu ngantrinya cepet semua, nggak ada yang ngantri. Kita paling lama ngantri tuh setengah jam, nggak ada yang ngantri lebih dari setengah jam. Semuanya kayak 5 menit, 10 menit, jadi lumayan happy lah di Disneyland lah. Dan emang bagus juga gitu kan. Terus dapet paradenya juga, terus dapat makanannya juga lumayan enak segala macam. Jadi lumayan bisa dibilang itu hari paling beruntung kita mungkin di Disneyland sama di Paling lumayan. Disneyland sama yang sebelumnya tuh makan daging. Itu juga kita foto box di sana bagus banget by the way. Jadi kayak beda level sama yang di Indo. Nah, terus dari 11 kita tuh ke Shinjuku. Kita ke Shinjuku dari 11. Sama tuh itu makan sate yakitori itu sampai habis 15.000. Itu loh 15.000 tuh berapa tuh? 1,5 juta ya? 1,5 juta ya. Tapi itu emang enak juga, lumayan enak juga sate-satenya kayak juicy segala macam juga lah. Udah sih, mulai dari Disneyland tuh hari kita udah lumayan gak bau-bau banget lah. Sebelum dari itu tuh wah kayak 1 minggu full tuh kayak anjir nih kenapa nih aneh banget. Day 12. Kalau lu cuma seminggu di sana, Wah, cuma apes anjing cuma dapat pengalaman apes buruk ya. doang tuh. Dapat hikmahnya doang anjing kalau cuma seminggu. Udah sih day 12 ke Akihabara shopping, gue beli figur banyak, yang lain juga beli figur banyak. Lumayan murah. Ya, jadi kita ke Akihabara tuh 2 hari. Day 12 sama day 13. So, day 13 gua ke yang baru gua upload tadi tuh gua ke Tsukiji. Kalau kalian tahu Tsukiji itu seafood lah. Buat fresh seafood pagi-pagi. Itu nyobain banyak makanan situ enak juga. Jam 8 jalan. Jadi kayak belum, gue kira subuh aja. ya subuh-subuh juga udah buka kalau lu Iya, emang biasanya mau. orang-orang kesana tuh kan subuh-subuh. Cuma kita nggak kuat karena day sebelumnya tuh kita begadang, kita kayak ngobrol sampai kayak jam 3 pagi gitu loh, jadi kayak nggak bisa nih ya. Jadi kayak jam 8 lah bangun 5 jam tidur. Terus sebenarnya hampir apes tuh. Jadi kan kita tuh kesana hari Minggu ya. Pas kita mau keluar, gue ngecek, hari Minggu Tsukiji close tuh. Kayak udah malah hujan. Pas keluar tuh hujan, kita udah pakai baju, udah mandi, udah beres. Pas di luar kayak gue baru cek, lah close. Tapi kayak si Regi ngomong, udahlah kita coba aja lah gitu loh, daripada siapa tahu masih ada yang buka kan. Ternyata bener, pas sampai sana masih banyak yang buka meskipun jam 8-an gitu kan. Jadi kayak lumayan hoki lah di situ. Tadinya gue kira kayak aduh apes lagi nih, udah tutup lagi nih, mau kemain nih pagi-pagi gitu. Lumayan hokinya, jadi lumayan hoki di situ. Udah day 14-nya kita nggak ngapa-ngapain sih, langsung dari check out itu kita langsung ke bandara. Jadi kita di bandara seharian sampai malam jam 6. Udah gitu dong. Nah, mantap. Visanya emang 14 hari ya, nggak bisa lebih ya? 15 hari sebenarnya. Lu pulang, lu balik lagi 15 hari lagi boleh. Gitu loh. Tapi lu mesti pulang dulu. Istirahat dulu. Nggak boleh langsung lu gas sebulan. Karena visa waiver. Kalau lu pakai visa normal, lu tuh bisa 3 bulan di Jepang stay. Waiver itu cuma 15 hari. Karena gampang dapetnya kan. Itu guys, cerita aku di Jepang sama 2 minggu.
awal-awalnya kurang bagus sih seminggu Awalnya awal. kurang bagus ya. Krusialnya sebenarnya seminggu awal itu karena kita tuh banyak plan. Kayak jadi itu gue mau ke Naruto Theme Park. Ada tuh Naruto Theme Park yang lumayan terkenal juga waktu baru keluar baru keluar. Tapi gak jadi juga karena si Mendo bilang ini aksesnya lumayan ribet, mesti naik ferry, naik bus kayak bisa 3 jam gitu kayak wah udah deh gue bilang nih agak jauh nih kayak ini, jadi nggak usah lah. Terus ya itu Nintendo Land nggak dapet, padahal itu gue juga pengen, cuma ya gimana gitu kan. Terus ada juga sebenarnya ke Museum Ghibli. Kalau kalian tahu Museum Ghibli itu lumayan populer juga, cuma itu brengseknya adalah lu tuh mesti book 2 bulan sebelumnya cuy. Ya, 1 bulan. Iya 2 bulan sebelumnya. Jadi kita kan nggak tahu ya. Kayak kita pikir aman lah nih. Ternyata enggak. Udah full book sama 2 bulan ke depan. Gue kayak anjir. Gila juga. Gue bilang full book 2 bulan sih. Udah kayak apa ya. Cuma emang murah. Tiketnya cuma 1.000 yen di sana kan. Per orang. Jadi murah dan mungkin emang bagus isinya. Ya udah deh. Dah gitulah guys. Cerita aku di Jepang. Si Mendo ngebantu banget lah ya buat komunikasi. Lumayan kebantu lah dengan translation dia. Kita bisa jadi nanya-nanya hal-hal yang mungkin agak sulit kita tanyakan kalau misalnya pakai bahasa Inggris, karena kan emang orang Jepang meskipun technically mungkin bisa ya, tapi agak lebih lama aja gitu. Nah kayak mesti pakai bahasa isyarat. Tapi overall experience-nya masih enjoy. Jadi bukan sesuatu yang ya pengalaman sial itu lucu aja lah, kita ketawain aja lah gitu. Termasuk gue juga bilang JRPS kayak anjing. Gue ketawain aja lah. 5 juta. 5 juta. 1 Switch. Gitu. Beli lagi. Oke. Udah 46 menit nih ya. Ya udah lah ya. Buset. Udah kita popin dulu aja supportnya. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya makin lama, jadi ya saya end sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan cerita gua di Jepang. Semoga kalian bisa terhibur. Silahkan nonton vlognya. Selama 14 hari itu gua ada vlog di channel gua, kalian bisa nonton biar bisa merasakan vibes-nya. Siapa tahu nanti bisa ada trip-trip bersama dengan cucu rutut ya kan, ke Jepang mungkin kan, atau kemana ya. Gak ada yang tahu lah. Oke. Yaudah, makasih yang udah nonton video Cupot edisi gua share experience ke Jepang kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership di channel kita masing-masing. Dan sampai jumpa lagi di video Cupot yang berikutnya. Cheers guys and bye-bye.